Jadi sebenarnya si Road Quest ini adalah event pengganti konten Barbecue Ride Trip, yang dimana setiap tahun kan kita adanya Barbecue Ride Trip. Nah, tahun ini kita coba sesuatu yang baru, namanya Road Quest. Kita memberikan experience baru bagi mereka yang belum pernah ke trek yang kita buat. Sebenarnya kalau milih jalur selatan sih, Jawa Barat itu kan sebenarnya surganya ya. Salah satu surganya riding buat ya terutama teman-teman yang ada di Jawa Barat. Nah, kita larinya geser ke selatan itu karena di sana paketnya komplit. Jadi mulai dari perkebunan teh, pegunungan, belok-beloknya pegunungan, sampai ke ada air terjun atau curug mungkin ya. Selain itu juga ada perjalanan di pinggir pantai. Persis banget di pinggir pantai selama perjalanan. Sugan menang, sugan barokah. Amin. Rute ini dari Bandung ke Batu Karas, intinya itu. Cuman di perjalanan itu kita membuat pos-pos, ada 4 pos yang harus peserta cari. Karena peserta cuman dikasih roadmap namanya. Roadmap itu arah untuk mencari dari pos 1 ke pos yang lainnya. Jadi mereka harus membaca clue dari roadmap itu, arah dari roadmap itu. Kita yakin bisa mendapatkan poin penuh hari ini. Podium tapi podium. Karena ini satu komunitasnya ada 3 peserta, jadi mereka harus kompak untuk menyelesaikan tantangan yang kita berikan, games yang kita berikan untuk mencari pos-pos yang sudah disediakan. Pokoknya penting hati-hati di jalan, kita semua dapat finish dengan selamat. Target sampai ke Batu Karas yang mending lebih baik dari kemarin. Satu lagi sebenarnya lebih ke kerjasama antara tim yang dibentuk itu dari mulai waktu, dari mulai baca soal sampai ke beberapa poin seperti foto dan lain sebagainya, itu harus jadi paketnya lengkap dalam satu tim. Jas hujan buat semua ya. Buat jalurnya kan mungkin jalur yang biasa kita lewatin ya, lewat jalur selatan, Ciwidey, Naringgul, Cidaun. Cuman yang kemarin bikin beda mungkin buat kita, kesatu kita dikasih challenge dan dikasih format berkendara yang sangat kompetitif bahkan dengan teman-teman sendiri di luar tim kita gitu sih. Ini sebuah challenge baru, sebuah tantangan baru bagi para pemotor gitu ya. Let's say kita banyak kesana sini, cuman baru kali ini nih kita dipecut oleh waktu, oleh challenge gitu. Jadi ini sebuah tantangan baru dan experience baru yang menyenangkan. Untuk sekarang ini baru 3 peserta. Bedanya cuma semenit, cepet banget. Intinya dari si Road Quest ini adalah kita tidak ngejar start atau finish, itu bukan jadi poin utama sebenarnya. Jadi di sini proses perjalanannya aja itu yang jadi poin utamanya sih. Jadi setiap proses perjalanan dan selama perjalanan itulah yang kita bakal nikmatin, sebenarnya seperti itu. Ya, dengan caranya kita
sedikit-sedikit ada sesuatu hal yang mungkin lebih menarik lah, nggak hanya perjalanan lurus aja di trek yang sama gitu, tapi ini nanti ada beberapa poin-poin yang jadi utamanya untuk rally ini. Biasanya kalau touring lewat sini tuh mungkin berhenti 1 atau 2 kali. Nah, dengan adanya event ini kita jadi lebih explore tempat-tempat baru gitu kan. Kayak yang pos 2 tuh saya nggak pernah tahu di sana ada villa enak gitu. Akhirnya setelah tahu kan, oh ternyata di sini ada villa enak. Ada pengumpulan games dan juga kita ngambil voucher makanan dulu, lapar saya. Dari Naringgo tiris sampai ke pantai Haradang. Dari tim sprinter Warawiri. Bedanya tuh kemarin tuh padahal ini kan harusnya mah bukan kompetitif ya. Cuman kayak kerasa edan siga nu balalapan we gitu. Ya nggak tahu mungkin ini kan sebetulnya pas di briefing juga udah dikasih tahu bahwa ini bukan soal kecepatan waktu gitu. Cuman ya mungkin ada yang salah paham atau gimana gitu. Rata-rata sih acara riweuh we gitu. Tapi ini bahaya nih dikasihnya ikan, wah makin ngantuk. Tapi yang paling lucu di pos 3, panitianya nyumput, itu nyarinya susah sampai puter balik 5 kali. Mantap itu. Jadi lebih ada permainannya gitu. Jadi tandanya ada di sana, tapi ternyata si posnya ada di belakang mungkin 150 meteran kelewat. Jadi yang tadi yang fokus malah lihat ikan bakar terus, lapar lagi. Nyari-nyari posnya ternyata kena pereng. Aduh. Ini saya mah nge-trekking aja, capek. Ini nebak-nebak di jalan, capek, jujur capek. Udah, kita trekking aja. Udah dapat sampai ke pos 4. Ini tempatnya benar-benar nggak terduga ya, soalnya kita juga lewat sini kita nggak tahu gitu. Tiba-tiba ada di dalam warung gitu. Rider sejauh ini perjalanannya cukup menarik, walaupun rutenya udah pasti biasa dilewatin, tapi ini salah satunya pos ketiga dia agak hidden. Jadi buat tahun berikutnya coba dibikin lebih ngumpet lagi biar kita belusukan ya. Thank you guys. Ya ini juga buat jadi belajar kalau touring tuh nggak cuman sekedar cepet-cepetan gitu, tapi mesti kompak juga satu sama lainnya, nyatuin semua pikiran riders yang berangkat gitu. Karena kan biasanya suka ego-egoan, kita kayak dituntut ya udah mau nggak mau kita harus bareng semuanya, apapun yang terjadi kita harus selesaikan bertiga. Bahkan mungkin ke bengkel pun karena di aturannya nggak bisa gitu. Jadi harus nyelesain bertiga lah gitu. Persiapan juga event yang udah kita rasa kita udah mateng, ternyata masih aja ada yang kurang. Harus kerjasama teh bener-bener ya. Event udah diatur plotnya, jobnya gitu, harus ngapain, kamu harus ngapain, teh tetap aja ada weh gitu. Kalau ngobrolin pengaplikasian, kan di rally motor itu kayak di Dakar yang lainnya nggak soal cepet-cepetan ya. Ada ketepatan waktu, ada navigasi. Nah, gimana caranya supaya unsur fun-nya di ketepatan waktu misalnya ya udah kita siapin beberapa kuis gitu yang supaya mendekati waktu dari kita tim survei ya Mas ya gitu. Terus kalau untuk yang rute navigasinya kita taruh beberapa tugas di titik-titik tertentu yang memang harus diambil gambarnya, selfie lah gitu. Jadi dia kalau kelewatan balik deh
liar weh gitu, bukan cuma dibuat pusing aja gitu. Sebenarnya strateginya apa ya? Kita udah mencantumkan slogan kita itu sebetulnya ya, pesimis untuk menang, optimis untuk senang. Sebenarnya kalau di tiap annualnya Barbecue Ride kan selalu jauh-jauh tuh ridingnya. Nah, ketika diumumkan tahun ini Barbecue Ride mempunyai agenda ke Batu Karas, wah kayaknya menarik nih gitu kan, Pak. Makanya pakai motor yang tua gitu kan. Saya bawa Shovelhead tahun 7879. Ya pikir ya udahlah, dan dekat inilah gitu ya, tapi ternyata ya namanya motor tua lah ya, pasti ada aja kendalanya. Jalurnya luar biasa, baru pertama kali lewat sini, mantap. Tadi dikiranya ngeres, ya kan, ternyata ngeliat ada stempel itu kan, jadi oh ini nih ternyata cangkeng jika ada mana terasistensi wae jika kena bulan. Ya kita juga untuk yang kali ini di cover asuransi peserta, terus ada ambulans juga untuk peserta, juga ada storing juga untuk kalau misalnya ada trouble peserta. Jadi kita belajar untuk proper di dalam si program rally ini gitu. Meskipun kita baru sama-sama juga baru awal, baru belajar, ya alhamdulillah lah, no accident, zero accident. Yang penting itu aman di jalan, nggak ada trouble apa-apa yang menyangkut dengan orang ketiga gitu, misalnya dari warga lah, atau apa lingkungan segala macam. Lucunya tuh di pas momen kita nyari gapura, karena di situ kita hampir kejar-kejaran sama dua tim lainnya, dimana Adit udah kelewat, si Gapuranya udah kelewat, terus balik lagi. Pas balik lagi ternyata ketemu tim-tim yang lain sana, cepet-cepetan buat ngambil foto selfie di sana, langsung gober lagi sampai ada penutupan jalan, minta ditutup tutup jalan, tutup Pak, biar kita jalan. Di pos 4 juga udah jelas nih titiknya ada, tapi kita masih nyari-nyari di mana ini panitianya. Di sana juga rebut-rebutan. Sempat kesulitan tadi cari sebelum pos 4, suruh foto di Gapura, sedikit ambigu. Kenapa kita harus lari coba? Ngapain coba? Kan dihitungnya bukan kecepatan ya? Kecepatan ternyata. Bener-bener ngikutin aturan aja yang ada di roadmap. Wah ini jangan sampai nih kayaknya kita ke minimarket juga, karena nggak ada di roadmapnya gitu. Saya takut itu gitu. Takut melanggar, takut poin berkurang. Sampai bener tadi kata Dimas, kita ketemu teman yang kenal dari Romli juga, kita nggak mau tegur sapa karena takutnya ada panitia yang memantau, nanti dikira kita dikasih tahu atau apalah gitu. Liwat, mari kita mengisi kembali. Aduh pusing ya emang. Oke guys, hari ini gue lagi jaga di pos 4. Sebentar lagi kita akan tutup pos jam 17.45 dan kita akan go finish menuju Batu Karas. Coba siapa yang tahu? Apa coba teman-teman? 13 tahun. Jadi kalau misalnya kemarin peserta briefnya datang, nyimak pas briefingnya, bisa mencerna dengan baik gitu. Terus dikasih buku peraturan, panduan peraturan dibaca dengan baik, ya. Dia mah selamat sih pasti. Ya antara lain ya kayak rute, ketepatan waktu. Misalnya kita kan ada tuh
di roadbook tuh keterangannya rute ketepatan waktu, jarak dari start titik tertentu ke finish tuh sekian kilometer, rata-rata kecepatannya berapa kilometer. Nah, dihitung eta teh. Misalnya kita kayak pos 1 ke pos 2 90 menit. Nah, itu jadi penilaian. Jadi kalau misalnya kurang dari 90 menit, nilainya kurang, kalau lebih juga berkurang. Prosentasenya kalau ngobrolin beda-beda ya Mas ya. Jadi banyak poinnya tuh ada ketepatan waktu, ada kelengkapan, ada kekompakan, terus kelengkapan respect udah ya. Udah. Apalagi saya juga baru belajar ini teh. Dan ternyata seru juga. Untuk ini awal, jadi mungkin si peserta masih meraba-raba cara mainnya seperti apa. Mungkin next kayaknya si peserta lebih aware deh terhadap si acara kali ini. Jadi yang ikut tuh bener-bener pengen tahu cara mainnya seperti apa dan pengen bener-bener mengikuti peraturan yang dibuat di rally ini. Kendala aja tadi memang pas SS1 istirahat terlalu lama 15 menit lalu kita lanjut ada trouble dikit, tapi bisa teratasi dengan belanja di daerah tersebut. Kita bantu MKM di sana buat beli baut, lumayan kan? Oke, teman-teman, the best ya. The best. Oke, the best. Jadi guys, jam 15.20. Jadi sebenarnya kemarin pas kita baca roadbooknya, ternyata kita salah prediksi, kirain di tulisan batu karas yang udah lama ada. Ternyata ada tulisan batu karas yang kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Dan itu fatal sekali ya. Juga. Sempet nyasar dulu ke sungai. Tapi mantap. Harus sering-sering kayaknya ada event kayak gini. Mana Gel, mana kan tadi disakuin. Udah. Apa yang hilang? Buku. Buat tim lain sih, tim kita mah udah pede dari awal juga. Dari technical meeting udah yakin menang sih gitu. Cuman tips and triknya buat yang lain itu jadi kayak sekolah lah ini gitu. Ketika ada technical meeting ataupun ketika ada arahan, ya itu yang harus dipelajari dengan baik gitu. Tepat waktu biar bisa memenangkan suatu perlombaan. Ya salah satunya road race ini. Kita panggilin aja Pak. Ya, langsung aja Pak. Langsung. 9 poin. Balik dia cari dia. RRXD. Kata-kata buat teman-teman yang kalah dong. Nah, khususnya buat tim Jumat Blar ini ya. Karena dari prepare Hamin 30 kan kita siap-siap ini. Siap-siap Hamin 30, mempersiapkan motor, mempersiapkan dirinya, mental juga. Bukan gak nyangka sih, karena kita udah yakin banget udah pasti juara 1. Acaranya harus diulang tiap tahun 2 kali. Kita tuh tahun ini kan nyobain Bandung Batu Karas ya, Jawa Barat. Mungkin nanti next bisa ke Jawa.